Bapa yang baik, Bapa yang baik, kita masuk, terima kasih Bapak yang baik. Waktu kami dibayang-bayang maut sekalipun, waktu sahabat-sahabat baik kami datang dan pergi, kami Bapak itu, Bapak yang baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau selalu ada buat kami. Bapak yang dahsyat itu cintanya. Dia memeluk setiap kita sore hari ini. Oh Bapa yang baik. Takkan aku takut Tuhan dalam lembah yang gelap sekalipun, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa. Terima kasih. Hadirat Bapa ada di sini. Mari buka kedua tangan saudara dan terima cintanya Bapa, cintanya Bapa, cintanya Bapa. Siapa yang kangen sama Bapa? Siapa yang rindu kepada Bapa? Angkat kedua tanganmu. Bapa, katakan aku kangen Tuhan. Aku kangen. Aku rindu Bapa. Katakan dirimu sore hari ini. Ya masyarakat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh yes. Terus terima cintanya, terima kasihnya sore hari ini. Kau yang penat, kau yang capek, kau yang letih dengan hidup ini, terima ini. Saya melihat ibu di belakang. Terima. Terima lagi. Cintamu akan Tuhan, cintamu bagi Tuhan. Yesus. Ya Bapa. Kau lebih dari itu buat kami. Sekarang berfirmanlah, sampaikan isi hati Tuhan. Apa yang hamba bisa lakukan tanpa Tuhan? Tentu tidak ada. Hamba ini hamba biasa, tapi Tuhan yang luar biasa. Hamba ini hamba biasa, tapi Tuhan yang ada di tengah-tengah kami adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat ada di tempat ini. Dan kami percaya kalau Tuhan datang di tengah-tengah kami, hadirmu akan membuat sesuatu yang besar atas hidup kami, sesuatu yang dahsyat terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja segala raja, kami sudah naikkan doa dan pengucapan syukur kami. Semua saudara yang terima kasih Tuhan, berkata dengan saya, amin. Semua berkata amin. Semua berkata Tuhan luar biasa. Semua berkata Yesus dahsyat. Katakan
korban. Makasih. Saya mau naikkan nanti pinjam keyboardnya boleh ya? Anak saya, enggak saya bawa pulang. Anak saya akan pinjam keyboard bapak. Dan silakan. Puji Tuhan, musiknya luar biasa ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk saudara saya lama yang sudah berapa tahun ya nggak ketemu sama Pak Wesley dan Bu Elizabeth, dan hari ini saya boleh berada di tengah-tengah saudara. Maukah sekali lagi tepuk tangan untuk Yesus? Oh, saya percaya begini Bapak Ibu, bahwa kita itu diselamatkan. Yesus membayar harganya lunas di kayu salib untuk mati buat kita, bukan supaya kita duduk manis di gereja. Amin. Tetapi supaya kita pergi dan jadi berkat buat yang lain. Saya percaya kita diberkati supaya kita pergi menjadi berkat bagi orang lain. Sebab itu tema saya hari ini tentang blessed to be a blessing. Kita diberkati supaya pergi jadi berkat, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena saya percaya begini Bapak Ibu, saudara, kita itu kalau diberkati dengan waktu, dengan umur panjang, dengan kesehatan, dengan kekuatan, ya, apalagi dengan berkat lahiriah, berkat jasmani, uang yang banyak. Berapa banyak saudara ini diberkati uang yang banyak? Waduh, sungkan ya. Saya aja yang mau. Berapa banyak saudara yang ingin diberkati uang yang banyak? Saya ingin beritahu, jangan sungkan saudara. Dalam hadirat Tuhan itu jangan sungkan. Beritahu sebelahnya jangan sungkan. Haleluya. Ya, kalau kita diberkati uang yang banyak, bukan supaya begini Bapak Ibu, menaikkan standar hidup kita, bukan. Dulu berkatnya belum banyak, makan di pinggir jalan soto 15.000 sama tehnya. Tapi ketika Tuhan berkati, harus makan 150.000 sotonya, yang tentunya mungkin belum tentu seenak yang di pinggir jalan. Tahu maksud saya saudara? Itu kalau saudara makan bisa dapat 10 orang saudara. Ya, soto yang 150.000. Saudara, kita diberkati dengan uang yang banyak supaya bukan menaikkan gini standar merek baju kita, tapi kita diberkati supaya kita pergi menjadi berkat. Kita diberkati supaya standar begini pemberian kita kepada orang lain naik. Amin. Kita diberkati bukan menaikkan standar hidup kita, tapi standar pemberian kita kepada orang lain. Dan saya percaya pemberian itu bukan cuma uang. Saya menemani keluarga daripada bos di mana saya bekerja sampai hari ini. Jadi saya akan banyak saksi, ya, saudara. Awal-awal karena pemilik perusahaan yang multi internasional ini dekat dengan saya, jadi keluarga ini rasanya kurang enak dengan saya karena kelihatannya lebih dekat dengan saya. Tapi saudara, 2-3 tahun sebelum dia meninggal, dia selalu cari saya. Sudah tiba-tiba hilang kesadarannya karena kanker stadium akhir di belakang dari tulang paru-paru. Sudah berapa habis sudah, nggak bisa sembuh. Kadang-kadang sadar dan tidak. Dan saya masih ingat waktu itu driver yang bilang, Pak Yusuf minta maaf. Sebab bapak yang satu ini tiba-tiba ingin pergi kemana, ke rumah anaknya, tiba-tiba kepingin ketemu Pak Yusuf, dan sudah dia merasa mengganggu karena saya sedang bekerja dan saya angkat di atas kursi roda bersama-sama di ruang tamu saya nyanyi. Jadi berkat buat orang itu tidak selalu uang, tapi juga waktu kita menemani seseorang sampai dia dipanggil Tuhan, itu juga berkat untuk orang itu. Ya, saudara yang susah, ketika ada orang lain yang kemudian terus menguatkan saudara dengan waktunya, mengirim WA, mengirim ayat-ayat, mengirim firman, itu saudara sudah menjadi berkat buat orang lain. Dan hari ini saya akan bagi 2 prinsip penting. Yang pertama begini Bapak Ibu, jadi berkat buat orang lain itu merupakan bukti
cukup kepada Tuhan. Semua berkata 2, 3, rasa cukup. Mana bisa orang jadi berkat buat orang lain kalau dia nggak merasa cukup? Kalau dia bisa merasa cukup, baru dia bisa jadi berkat bagi orang lain. 2 Korintus 11 ayat 9a. Haleluya. Wah, langsung ambil ya, luar biasa. Dan ketika aku dalam kekurangan. Siapa ini? Ini Rasul Paulus. Di tengah-tengah kamu siapa? Jemaat Korintus. Aku Paulus tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku, 2, 3, sama-sama dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Siapa jemaat Makedonia? Saudara-saudara, jemaat ini luar biasa. Waktu saya belajar, saya kaget karena jemaat ini tidak kaya seperti jemaat Korintus. Bahkan Alkitab berkata jemaat ini sangat miskin, tetapi jemaat ini punya rasa cukup sehingga gini, dia berani melepaskan berkat lost offering kepada pelayanan Paulus. Ayo coba kita lihat ya. Satu ayat lagi di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Mungkin bisa ditampilkan semua. Haleluya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka nggak salah baca ya kita ya, meskipun mereka sangat, namun mereka kaya dalam kemurahan. Lanjut, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan semua berkata melampaui kemampuan mereka. Yang 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada Paulus, kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi sekali lagi, ini jemaat yang wonderful, jemaat yang luar biasa, dan saya percaya Tuhan ingin menjadikan jemaat saudara di tempat ini jemaat yang militan kayak jemaat Makedonia. Yaitu apa saudara? Dalam keadaan yang sangat miskin. Saudara, dia masih mendesak Paulus. Saya paling suka pergi pelayanan ke desa, ya, pergi ke gereja-gereja kecil di desa, itu panggilan saya. Dan setiap saya pergi, saya bilang, Pak Gembalanya, Pak, nggak usah siapin saya apa-apa. Dan biasanya saya ketika dekat, saya biasanya mampir ke warung, saya makan dulu supaya tidak merepotkan si gembala. Saudara-saudara, ya, tidak perlu kasih apa-apa buat saya, sediakan aja minum air mineral, itu sudah lebih dari cukup buat saya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sudah dikasih tahu seperti itu, saudara tahu nggak jemaat di desa? Saya suka ngerasani jemaat di mana saya melayani, saudara ya. Nanti saya akan cerita, saudara, gedungnya 3,5 lantai. Saya selalu bilang sama panitia, kalian itu kalau mau siapin orang pejamuan kasih, selalu dihitung jumlahnya, lalu ditambah sedikit lah supaya nggak sampai kurang. Lalu saya bilang, kalian tahu nggak kalau di desa? Begitu saya selesai khotbah, saudara, pendetanya bilang, Pak Yusuf nggak boleh cepat-cepat pulang. Jemaat sudah siapkan Bapak di belakang. Begitu saya lihat, saudara, permisi, nggak perlu makan, saudara. Sebab apa? Itu ayamnya 2-3 itu, saudara, itu motong punyanya gembalanya, saudara-saudara, ya, yang masih hidup itu sudah jadi ayam goreng di sana. Jemaat generous, dermawan. Makanya ada istilah berkata the poor people are over the most generous. Jadi kadang-kadang orang miskin itu, saudara, kadang-kadang hatinya lebih dermawan daripada saudara-saudara orang kaya. Jadi sore ini kita belajar begini, kaya dan miskin itu tidak ada hubungannya sama rasa cukup. Amin kan? Sebab rasa cukup itu berasal
dalam diri kita, dan rasa cukup itu adalah pilihan kita. Mari katakan, rasa cukup adalah pilihan saya. Rasa cukup adalah pilihan saya. Ada orang kaya tidak merasa cukup, tambah pelit, tambah medit, saudara-saudara. Tapi orang-orang kaya yang punya rasa cukup, dia makin bisa memberkati banyak orang. Orang miskin tidak selalu punya rasa cukup. Mereka biasanya pakai alasan klasik, Pak Yusuf, untuk dipakai sendiri aja belum tentu cukup sampai akhir bulan. Gimana saya harus memberkati pelayanan JKI di tempat ini? Coba lihat. Tapi ada orang miskin yang punya rasa cukup. Jadi sekali lagi, rasa cukup tidak tergantung kaya atau miskin. Karena apa? Rasa cukup berasal dari diri kita. Rasa cukup adalah pilihan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, mari sore ini kita belajar dalam kondisi sekurang apapun, semenderita kayak apapun, jangan menghalangi saudara-saudara rasa cukup keluar dari hati kita. Sebab pada waktu rasa cukupnya hilang, saudara tidak bisa melepaskan berkat buat orang lain. Bapak Ibu saudara, orang yang punya rasa cukup dan bisa memberkati orang lain, itu adalah tanda bahwa dia percaya Bapaknya di surga sanggup memelihara dia. Betul nggak? Kalau orang sebaliknya nggak cukup, rasanya nggak cukup, dan bisa melepaskan berkat buat orang lain, Bapak Ibu, itu artinya bahwa dia tidak percaya bahwa Bapaknya bisa memelihara dia sampai akhir bulan. Bisa menangkap Bapak Ibu? Ya. Jadi saudara-saudara, belajarlah punya rasa cukup supaya kita bisa melepaskan berkat, baik waktu kita, hidup kita, uang kita untuk orang lain. Dan kita harus mulai dengan apa yang ada. Manusia itu tidak pernah punya rasa cukup. Betul nggak? Sudah punya rumah satu, pingin rumah dua. Punya sepeda motor, kepingin mobil. Sudah punya mobil, kepingin lebih mewah. Ya, yang jahat kan sudah punya istri, ini tambah satu lagi, itu yang kurang ajar. Saudara-saudara, iya kan? Tapi manusia nggak pernah puas, saudara-saudara. Jadi begini, kalau kita mau memberkati orang lain, jangan tunggu nanti kalau sudah ini. Apa yang ada di tangan kita, kita bisa lepaskan untuk berkati orang lain. Jangan mau terus hidup diberkati oleh orang lain. Belajar untuk punya rasa cukup supaya kita bisa melepaskan berkat yang Tuhan lewatkan dalam hidup kita. Saya mau saksi Bapak-Ibu. 2 bulan yang lalu sudah saya kumpul dengan reuni dengan anak-anak teman-teman saya waktu SD. Ya. Dan kemudian kami mulai cerita. Sebab pada suatu hari kita sudah lupa puluhan tahun dengan SD, saudara-saudara. Itu bu gurunya tanya, kamu mau jadi apa? Zaman dulu nggak ada YouTuber, saudara-saudara, ya. Jadi kebanyakan orang jawabnya waktu itu zaman itu waktu kita SD, ya, saudara-saudara. Kalau ditanya mau jadi apa? Jawabnya jadi dokter. Yang sana ditanya jadi dokter. Tapi pada waktu ditanya, ada seorang pria di sana duduk di belakang, dia kepingin jadi apa? Dia jawab, nggak kepingin jadi apa-apa. Gurunya bingung. Dia datang ke anak ini, temanmu kepingin jadi dokter, yang satu kepingin jadi polisi. Kamu kepingin jadi apa, nak? Nggak kepingin jadi apa? Saudara-saudara, ini kisah sudah puluhan tahun yang lalu. Ya. Pertanyaannya, anak yang ditanya tadi ada di mana? Anak yang ditanya itu ada di depan saudara. Saya mau memulai hidup, saudara-saudara. Kapan hari saya cerita, saya ini cuma bisa begini. Makanya kalau mau memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan, memberkati orang lain, itu harus dari apa yang ada. Jangan tunggu nanti apa yang belum ada. Nanti saudara gak akan mulai untuk memberkati orang. Saya masih ingat pada waktu pertama kali menikah, itu saudara sudah bayar perpuluhan,
sudah bantu orang tua yang dalam keadaan susah. Hampir-hampir gaji saya dan istri saya yang waktu itu masih kerja nggak ada sisa banyak. Jadi saya masih ingat beberapa minggu kami punya sisa itu paling-paling 2 mangkok bakso. Dan itu menjadi pilihan buat saya. Saya makan, saya beli baksonya. 2 bakso itu saya pakai untuk pelayanan. Ya. Dan saudara, saya cerita kepada jemaat mengingatkan mereka bahwa 2 mangkok bakso itu tidak pernah kami beli. Saya pakai uang itu, ya. Saya pasti masih ingat ada toko saudara Kristen, dan saya beli gambar-gambar di sana. Saya pakai waktu itu, saudara, pelayanan saya dimulai dari anak-anak. Jadi saya ini kid lover. Semua cucu saya 4, saudara, paling nekat sama sekali. Ya, saya pecinta anak. Saya gampang dekat dengan anak. Sebab anak adalah panggilan hidup saya untuk melayani mereka. Jadi saya beli gambar-gambar, saya pakai untuk cerita kepada mereka. Puluhan tahun sudah berjalan. Hari itu anak kecil ini ada di depan saudara. Dan saya bilang sama Aileen, istri saya, kita bersyukur karena begini, kalau kita bisa dipercaya sama Tuhan dalam hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal yang besar. Jadi saudara-saudara, waktu gereja di mana saya melayani dibangun, ya, saya tidak bermaksud apa-apa. Ini direkam dan masuk di online streaming, ya, nggak apa-apa. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi kemudian saya menjual 2 rumah kami yang tidak dipakai. Saya bawa bukan 2 mangkok bakso, tapi 2 rumah besar untuk membangun gereja. Waktu itu kita harus beli 4 ruko dengan saudara-saudara, direnovasi itu 10 M lebih. Bapak, bagi saya bilang sama istri saya, bagi saya membeli 2 mangkok bakso dan 2 rumah nggak ada bedanya. Why? Kenapa? Karena 2 mangkok bakso itu titipan Tuhan, punyanya Tuhan. 2 rumah itu juga punyanya Tuhan. Semua dalam hidup kita ini Tuhan yang punya. Dan waktu kami jual, ruko itu dibangun. Bukan itu aja, saudara. Saya percaya kalau saudara bisa dipakai jadi saluran berkat buat orang lain, saya berjanji begini, Tuhan akan memberkati kita tanpa batas, unlimited, tidak ada batasnya. Seberapa yang saudara mau, Tuhan akan gerojoki saudara dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tapi kita mesti mengerti bahwa itu harus cukup buat kita. Saudara, saya tidak nyangka pada usia yang sedang lagi hampir 62, saya masih aktif bekerja di sebuah perusahaan multi internasional. Ya, saudara, mungkin ada yang benar, saya itu dipercaya sampai hari ini sudah beberapa kali mau mengundurkan diri, ya saudara, tapi tetap diminta untuk bekerja. Teman-teman saya sudah banyak yang pensiun, saudara. Saya bekerja di sebuah PT Wings Group. Ya, saya bekerja di R&D, ya, Research and Development. Saya bekerja tiap hari itu di laboratorium. Ya, mungkin produknya sudah saudara pakai ya, cuci baju saudara, ya, bukan iklan, ya, saudara. Tapi produk-produk yang luar biasa itu Tuhan lahirkan melalui tangan saya. Saya sering cerita bahwa S1 saya itu bukan kimia, ya, tapi Tuhan bisa percayakan. Kan suka-sukanya Tuhan sih, saudara. Beritahu saudara, kan suka-sukanya Tuhan, toh. Ya, suka-sukanya Tuhan. Bukan itu aja, Bu. Lah orang model kayak di depan saudara ini kan bukan model pendeta, betul, Pak? Pak Timotius itu potongannya lebih pendeta daripada saya. Ya, jujur aja, Pak Besre itu potongannya pengusaha dan pendeta. Saat orang di depan saudara ada potongan pendeta, enggak. Saya ini malah katanya potongannya lebih dekat ke dokter. Waktu saya betul ya. Waktu saya pergi jenguk jemaat yang sakit, saudara, tiba-tiba susternya bilang, "Selamat pagi Pak Dokter." Dalam hati saya, dokter kondi. Ya, saudara, kan tapi nggak bisa bilang begini. Salah aku duduk dokter kan nggak bisa begitu,
selamat pagi Pak Dokter. Nggak ada potongan pendeta Pak. Tapi saudara, saya mau cerita. Bukan cuma uang yang Tuhan percayakan. Saya tahu anak kecil yang pagi tidak berani mimpi. Mimpi aja nggak bayar, nggak berani saudara. Tuhan percayakan saya ada 14 gereja yang sudah kami rintis. Ada gereja di Dundung yang jauh. Jadi saya suka merintis di Pagarama, di gunung, di lembah. Gereja kami semua paling besar. Karena apa? Karena nggak ada gereja lain kecuali gereja kami. Ya ada di Sumba Barat, saudara di Jawa Tengah, di Sragen, Solo, di Gresik. Dan saya begini saudara, gereja mau maju itu kan harus ada pelayan Tuhan yang militan, betul? Orang saudara sibuk kayak saya setiap hari pergi ke kantor, mana bisa merintis kalau nggak punya anak-anak rohani, kalau tidak punya ring satu yang bisa dipercaya. Dan saya punya 14 ya gembala-gembala yang Tuhan kirim buat saya itu luar biasa. Mulai dari 2 mangkok bakso. Sudah bisa mulai sore hari ini. Sebentar lagi kita Natal. Belajar untuk memberkati. Jangan puas terus hidup selalu diberkati orang lain. Hari ini ada message, ada pesan buat kita yang penting. Jadilah berkat buat orang lain. Miliki rasa cukup, saudara-saudara. Sebab semua yang pada kita itu bukan dikasih sama Tuhan. Semua yang pada kita itu dititipi, saudara. Satu kali ada teman saya pegawai biasa, dia bilang, Pak Yusuf, saya dititipi sama bos rumah besar untuk ditinggalin. Lalu dia bilang, gak bisa tidur Pak Yusuf. Sebab apa? AC-nya 16. Lalu bosnya bilang, kamu tinggal aja sama keluargamu, pindah dari tempat kos yang kecil. Saya akan pergi cukup lama tinggal di sana. Oh, semua sudah dibayar. Tapi akhirnya nggak kasar. Balik lagi ke tempat kosnya. Waktu saya nanya kenapa, waduh Pak, di TV itu udah enak Pak. Anak saya suka makan bakso, pentolnya jatuh, tomatnya kececer. Itu satu rumah bingung ngelap granit meter yang mungkin 1 meter puluhan juta. Dan akhirnya dia balik. Kenapa? Karena di TV. Semua yang pada kita ini bukan dikasih, tapi titipan Tuhan. Dikasih pada oleh kita, enggak, dititipi. Sampai hari ini, saudara, saya baru menemukan sebuah penemuan yang luar biasa. Saya bilang, waktu saya mandi, saya nggak nangis, saya bilang, Tuhan, siapa saya? Siapa saya? Sebuah penemuan yang tidak pernah saudara dilakukan di belahan bumi manapun. Tiba-tiba Tuhan kasih ide dan saya bisa membuat proses bahan baku. Kali siapa? Gak mungkin dari orang di depan saudara. Impossible. Gak mungkin, saudara-saudara. Ada banyak orang S2, S3 yang ahli kimia. Tuhan titipkan begitu banyak kepada saya. Saya percaya begini, kalau kita bisa dipimpin sama Tuhan, kita bisa dipercaya. Saya janji, Tuhan janji, Tuhan akan menitipkan dalam skala yang besar buat kita. Saya percaya tempat ini akan berkali-kali ibadah dan lawatan Tuhan yang dahsyat, pekerjaan Tuhan yang dahsyat terus dikerjakan di gereja ini. Mari kita jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Seringkali kita ini nggak bisa dipercaya, saudara. Yang kedua, dengan cepat. Masih mau belajar? Prinsip yang kedua. Yang pertama adalah apa? Memiliki rasa cukup. Ya, sekali lagi kalau kita punya rasa cukup, kita baru berani melepaskan berkat kita kepada orang lain. Waktu kita, ide-ide kita, ya, pelayanan kita, capeknya kita, ya. Jangan hemat-hemat untuk melayani Tuhan. Ada amin? Ya, pakai hidup kita terus, saudara. Sudahlah, saya suka bicara begini. Kalau ngasih Tuhan itu jangan takut miskin. Orang yang takut miskin bakal miskin. Tapi orang yang berani miskin karena Tuhan tidak pernah miskin.
miskin dalam hidupnya. Jangan takut capek melayani. Habiskan waktu ini dan Tuhan yang akan pelihara kesehatan kita. Nomor 2, prinsip yang kedua, kita baca dalam Kejadian 12 ayat 2. Saya ingin membacanya dari terjemahan NLT ya. Berkata begini, Aku Allah akan membuatmu menjadi bapa bagi bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu dan membuat kamu terkenal dan membuatmu menjadi berkat bagi orang lain. Prinsip yang kedua begini, kalau kita bisa jadi berkat bagi orang lain, itu bukan mauku dan maumu, itu maunya Tuhan. Tuhan yang meng-create kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menaruh begini, kodrat Tuhan, yaitu DNA Tuhan dalam diri kita, supaya kita pergi jadi berkat bagi orang lain. Jadi DNA kita ini adalah memberkati. Gak ada yang amin. Ya, saudara, DNA kita, kodrat kita ini pergi dan melepaskan berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita pergi memberkati orang lain, itu bukan mau kita, itu maunya Tuhan. Tuhan yang menaruh di dalam diri kita. Kita memberkati orang lain bukan supaya menuai, saudara-saudara. Karena menuai itu bukan tujuan hidup kita. Hidup kita itu jadi berkat. Memang sekali lagi apa? Ya itu maunya Tuhan, kodratnya Tuhan, DNA-nya Tuhan. Haleluya. Kalau saya bawa anak saya nomor 1 ke sini, saya tidak perlu introduce, mengenalkan kepada saudara. Karena apa? Itu anak rohani saya, Pak Chris itu tahu, saudara. Karena anak saya nomor 1 mukanya pelak sama saya, ngomongnya pelak sama saya. Ya, saudara-saudara, cuma dia wanita, saya pria. Jadi kalau ada orang bilang, nikah persis ya sama bapak, oh saya bangga. Ya, kalau kemudian tetangga saya bilang, Pak, kok anak bapak persis sama tetangga yang di bawah, saya tersinggung. Ya, tersinggung saya, saudara. Kalau jadi begini, bapak itu dimuliakan melalui hidup kita. Kalau hidup kita itu persis sama bapak kita. Kalau hidup kita nggak persis, bapak kita tersinggung. Saudara-saudara, kita memberkati itu bukan menuai, karena menuai itu bukan tujuan hidup kita, tapi karena itu adalah DNA, karena kita taat pada Tuhan. Buktinya apa? Waktu kita melepaskan berkat, saya sering mendengar di gereja ada orang yang suka memberkati lalu kecewa. Kalau tingkatnya sudah tinggi, bukan kecewa tapi kucewa. Betul. Ya, karena apa? Karena begitu dia memberkati, orang yang diberkati menjengkelkan, melupakan dia. Saudara, kalau kita memberkati orang lain bukan karena orang itu, tapi karena Tuhan yang nyuruh kita memberkati orang itu. Amin. Saya mulai dengan pelayanan membawa anak-anak luar pulau datang ke Surabaya dan saya sekolahin. Salah satu saya mau ceritakan kepada saudara. Kami punya anak yang kami sayangi hampir seperti anak sendiri. Ya, kalau persis kelihatannya saya jadi munafik di depan saudara. Ya, hampir seperti anak sendiri. Saudara, kami taruh di rumah kami. Kalau saya pelayanan malam, saudara, ya mampir beli makanan apa yang enak. Bukan untuk dibawa pulang ke rumah, tapi diantar untuk anak-anak. Saudara, SD baik-baik, SMP baik-baik, SMA, saudara tiba-tiba di kapal bilang, Papi Yusuf, aku sudah di kapal perjalanan pulang ke Sulawesi. Wah. Kalau saya memberkati orang supaya orang membalas budi baik saya, orang di luar sana bisa loh melakukannya, saudara. Kalau saya jadi kecewa, kita kan sering kali memberkati orang baik-baik sama orang, lalu kita kecewa karena dia tidak membalas seperti yang kita harapkan. Kalau saya seperti itu sudah tidak dilanjutkan.
Saya punya pelayanan saudara, habisin uang setiap bulan. Saudara bisa klik di Google, sekolah berita hidup. Itu untuk anak-anak miskin, gratis. Ya, dari SD, TK sampai SMP, 50 sampai 60 juta setiap bulan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita berkati orang, ya jangan berhitung-berhitung, jangan berharap apa-apa, lepaskan aja berkatnya. Amin, saudara, jangan jadi kecewa. Itu pelayanan yang saudara sudah dibela Tuhan. Seringkali pada waktu awal-awal pandemi, bisnis Pak Timotius bisnis itu banyak bisnis tutup, ya, donatur menarik donasinya saudara-saudara terhadap saudara sekolah gratis itu. Ya saya bilang sama istri saya, ini gratis tetap gratis. Pengurus bilang Pak Yusuf nggak sanggup nih, lihat bulan kedua, ketiga keuangan kami makin tipis. Saya bilang sama mereka, selama aku masih hidup dan bernapas tetap gratis. Nanti kalau aku sudah pulang ke surga terserah kalian, ya toh, saudara. Tapi waktu aku ada tetap gratis ya, tapi nggak kuat Pak. Biayanya tiap bulan 50-60 juta. Saya cuma bilang sudah, kalau kita berkati orang, Tuhan yang tanggung jawab terhadap pelayanan kita. Ya, dan pada akhirnya saudara-saudara memang jadi merah, keuangannya nggak sanggup lagi. Saya bilang sama istri ya sudah Mak, ini pelayanan saya. Kalau nggak bisa, semua gaji saya toko di sana, taruh di sana. Satu kali ada masalah saudara, karena anak saudara kalau waktu pandemi bisa online karena punya HP yang bagus. Bagaimana dengan anak-anak saya di sekolah berita itu? Mereka kan tidak punya HP semahal punya anak-anak kita. Jam 8, maaf kata saya baru mandi, mau berangkat ke kantor. Jam 8 itu saya itu kalau perlu apa-apa nggak perlu kok sampai nangis-nangis, minta-minta gitu ya. Kadang-kadang saya cuma batin gitu, Tuhan sudah tahu. Saudara percaya nggak? Ya, percaya nggak? Kita nggak usah minta-minta, nggak usah jerit-jerit, kita batin aja. Bapak kita sudah tahu. Saya itu cuma batin Tuhan, si sakno ya anak-anak, si kasihannya Tuhan. Sehingga kan satu HP dikuatin 8-10 orang. Kita mesti saudara pelajarannya dari TVRI. Saya bilang Tuhan, kalau mau online gimana caranya? Jam 8 saya batin. Tiba-tiba setengah 9 saya mau berangkat. Teman saya yang tidak pernah datang ke rumah saudara dan bukan jemaah di mana saya melayani, tiba-tiba datang bawa 30 laptop. Tapi jangan tepuk tangan dulu nih, saudara. Sebab ini yang penting. Lalu saya tanya sama teman baik saya, Pak, Bapak itu digerakkan Tuhan datang ke sini itu 30 laptop berapa? Oh ini belum Pak Yusuf, nanti dikirim lagi supaya anak-anak Bapak bisa belajar. Enggak, saya enggak penting laptopnya. Saya lebih tertarik kapan Bapak mau kirim laptop ini ke sini. Pak, saya setengah 7 pagi sudah digerakkan Tuhan datang ke sistem rumah Bapak. Saya mau tanya, jam berapa saya batin tentang laptop? Jam berapa? Jam berapa Tuhan menggerakkan teman baik saya untuk datang bawa laptop? Jam berapa? Setengah 7. Artinya apa? Sebelum kita minta, Bapak kita sudah tahu kok. Beritahu sebelumnya, sebelum kamu minta, Bapakku sudah tahu kebutuhanku. Ya, Dia sangat tahu kebutuhan kita. Yang paling penting adalah hidup kita itu DNA-nya memberkati orang lain. Jangan memberkati karena gini, ada banyak orang ingin memberkati karena orang-orang itu kaya, orang itu berpangkat, punya potensi. Itu tempat-tempat basah yang kalau saya menabur nanti bisa balik lebih banyak. Memangnya kita memberkati orang itu bukan kayak judi di meja judi, saudara. Kalau kita judi dulu belum bertobat di meja judi, taruh
juta, ya. Saudara, itu kayak mancing. Mancing itu umpannya kecil, ingin dapat lebih besar. Tidak ada saya melihat orang mancing umpannya lebih gede daripada yang dipancing. Tidak pernah ada. Tapi memberkati orang lain itu bukan kayak mancing. Bukan saudara kasih, lalu saudara ingin menuai lebih banyak. Karena begini saudara, menuai itu bukan urusanmu dan urusanmu. Menuai adalah urusannya Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang kita tabur. Dan sekolah ini tetap berjalan dengan baik sampai hari ini. Siapa yang melihat? Tuhan. Tuhan yang cukupkan. Tuhan yang melimpahkan. Donatur bisa berhenti mendonasikan, tapi surga tidak pernah berhenti mengirim donasinya begitu. Saya percaya gereja itu, saudara, juga termasuk di dalamnya. Kalau kita sungguh-sungguh tidak bermain-main dengan gereja, maka semua kebutuhan gereja Tuhan yang supply, Tuhan yang cukupkan, bahkan berlimpah-limpah. Hampir tiap 2 tahun kami membangun gereja, ya, di pedalaman, di kota-kota kecil. Uangnya dari mana? Dari Tuhan. Kalau saya ceritakan, tidak akan habis sampai besok pagi. Bagaimana pada waktu kami membangun sekolahan itu, saudara, yang nyumbang bukan orang Kristen. Nah, saudara, orang Buddha menyumbang, orang Muslim menyumbang, orang kecil, orang Kristen paling kecil sumbang. Tanya sebelahnya, kamu Kristen? Sampai di mana? Sampai di orang Kristen paling kecil sumbang. Kita tidak boleh mengharapkan apa-apa. Kita tidak menjadi kecewa. Orang yang prinsipnya betul, saudara, bahkan begini, waktu dia memberkati orang lain, bahkan dia lupa kapan dia melepaskan berkat itu. Waktu dia berbuat baik sama orang lain, dia sudah lupa. Dia bisa sabar menunggu untuk Tuhan membalas. Bahkan saya percaya begini, orang yang memberkati orang lain prinsipnya betul, saya percaya begini, kalau tidak menuai di sini, sudah pasti saudara menuai di seberang sana. Ada amin, saudara. Setiap yang saudara tabur, baik itu tenaga, pelayanannya Pak Timotius hari ini, kalau tidak ada yang menghargai, semua sudah dicatat dalam komputer Allah yang tidak pernah hack, yang tidak pernah tiba-tiba shutdown, dicatat dalam komputer Allah, dan Tuhan akan membalasnya pada waktu yang sempurna dengan cara yang sempurna. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Yang penting lakukan dengan rela, dengan ikhlas, saudara-saudara. Haleluya. Saya sampai pada bagian-bagian terakhir dari sharing saya. Saya percaya begini, saudara. Kita semua ini mau dipakai bukan menjadi sasaran berkat Tuhan, tapi tiap kita yang duduk di sini mau dipakai jadi saluran berkat Tuhan. Beritahu sebelahnya, kamu bukan sasaran, tapi kamu saluran berkat Tuhan. Sehingga Tuhan bisa membawa saudara-saudara kemana saja saya digerakkan oleh Tuhan. Haleluya. Tidak jadi kecewa, tidak jadi mundur, meskipun belum menuai. Karena kita bisa sabar. Sebab celengan kita kalau tidak dipecah di sini, akan dipecah di sana. Saya berharap orang-orang hebat yang ada di depan saya, waktu kita masuk dalam pesta kawin, pernikahan anak domba, dan waktu kita masuk dalam kekekalan, pada waktu celengan, tabungan kita dipecah. Mungkin anak kita dulu waktu kecil ya, celengannya saking penuhnya, sampai kemudian saking penuhnya kalau mau masukkan lagi nggak bisa, ya harus didorong supaya masuk. Saya berharap semua celengan kita di surga itu penuh. Katakan sebelahnya penuh. Haleluya. Waktu diberantai dipecah begitu, tiba-tiba celengan kita, jangan sampai begini, saudara. Begitu dipecah, orang Jawa bilang jeketek. Tiba ternyata cuma satu dinding di dalam dasar celengan. Jangan. Setiap kita harus punya celengan dalam hidup ini, yang kalau tidak dipecah, tidak dihargai, dilupakan orang di sini, ada satu tempat di mana kita akan menuai, yaitu di dalam kekekalan. Haleluya.
haleluya. Puji Tuhan. Lukas 14 ayat 12. Bisa digedein dikit. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Semua berkata 2-3. Apabila engkau mengadakan apa? Perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabat, ya, apalagi atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, supaya apa? 14. Dan engkau akan katakan, dan aku akan, semua berkata, dan aku akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saya tidak pernah jadi kecewa kalau orang melupakan apa yang saya sudah buat atas mereka, sebab saya menaruh harap saya bukan di bumi yang dimakan oleh nengat dan karat ini, tapi saya menaruh harap saya ada di seberang sana. Pesan firman Tuhan hari ini, jangan jemu-jemu berbuat baik dan melepaskan berkat kepada orang lain, baik waktu kita, perhatian kita, doa kita. Sebab begini, jumlah kesempatan kita terbatas. Semua berkata, jumlah kesempatan saya terbatas, jumlah umur saya terbatas. Saudara-saudara, mari kita pakai hidup kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan, sekali lagi jangan takut. Orang di depan saudara menjadi bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Setan tidak pernah takut kalau kita rajin datang ke gereja, dan itu baik. Setan tidak takut kalau saudara tiap hari datang ke gereja. Izinkan saya mengatakan, setan tidak takut kalau saudara tidur sekalipun di gereja. Setan juga tidak takut kalau saudara tak masuk mandi di dalam gereja. Tapi setan paling takut kalau saudara pergi dari gereja ini dan menjadi berkat bagi orang lain. Di atas kayu salib Tuhan menyelamatkan saudara. Yuk pergi, dan mumpung ini Natal, bawa orang-orang yang belum kenal Tuhan datang kepada Tuhan. Selamat menjadi berkat bagi orang lain. Selamat dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara, untuk menyelamatkan banyak orang datang kepada Tuhan. Saya ingin menaikkan sebuah pujian, ya. Ayo Grace, haleluya. Bisa ditampilkan? Jangan. Kalau bukan worship itu kadang-kadang tiba-tiba bisa blank, ya. Oh yang lain, ada yang bisa bantu saya dengan ini? Pak Dim tahu? Bisa? Disembah Dia langkah dan kebenaran,
Kesediaanmu untuk melayani dia, untuk keluar menjadi berkat bagi banyak
In the name of Jesus, aku katakan dalam nama Yesus,
Terima kasih.